Halo adik-adik, jumpa lagi kali ini dengan Kak Arya. Hari ini kita mau belajar satu hal baru lagi. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali ibadah. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, pimpin hati kami, siapkan hati kami, supaya kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dan pada akhirnya kami mau melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kali ini ceritanya tentang seorang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Nah, Kak Arya akan bercerita menggunakan gambar ya. Adik-adik sudah siap? Siap ya? Yuk, kita mulai ceritanya. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya adalah tentang seorang Samaria yang murah hati. Cerita ini diambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai 37. Adalah seorang Yahudi yang sedang berjalan seorang diri dari Yerusalem ke kota Yeriko. Awalnya perjalanannya baik-baik saja dan tenang. Tapi tiba-tiba, "Hei, berhenti kamu! Serahkan seluruh harta milikmu, atau kalau tidak, kami akan melukaimu dengan pedang dan golok kami." Orang Yahudi itu kemudian berteriak, "Ampun, ampun, iya, saya akan serahkan semuanya, tapi kasihani saya, jangan membunuh saya." Orang Yahudi tersebut diserang oleh perampok-perampok yang kejam. Bukan cuma hanya diserang, bukan cuma hanya dirampok, tapi ternyata dia juga dipukuli sampai habis-habisan. Perampok-perampok tersebut memukulnya sampai setengah mati. Orang tersebut babak belur, tak berdaya, dan ditinggalkan begitu saja di jalanan. Kejam sekali mereka. Lalu, lewatlah seorang imam dan melihat orang Yahudi yang kesakitan itu. Apa yang dilakukan ya? "Wah, aku kan seorang terpandang. Bukan tugasku menolong orang ini. Nanti juga ada yang tolong dia. Saya harus buru-buru melayani. Umatku sudah menunggu di bait Allah." Akhirnya, imam itu jalan melewati orang Yahudi yang terluka tersebut. Gak lama kemudian, lewatlah seorang Lewi. "Wah, aku buru-buru. Aku harus pergi. Kalau saya pegang orang itu, saya tolong dia, saya akan menjadi najis karena dia penuh darah. Saya kan mau melayani. Kalau saya jadi kotor, wah itu hanya akan menyusahkan diriku." Orang Lewi itu pun pergi melewati orang Yahudi yang butuh pertolongan tersebut. Hari semakin sore dan tidak banyak orang yang melewati jalanan tersebut. Sampai lewatlah seorang Samaria. Itu ada yang terluka di sebelah sana. Kasihan sekali dia. Dia pasti sangat kesakitan. Hari juga sudah semakin sore. Kasihan kalau dia terbaring di tempat itu. Orang Samaria itu pun tergerak oleh belas kasihan. Ia turun dari keledainya dan menolong orang Yahudi tersebut. Ia membersihkan luka-lukanya dan membalut lukanya. Hari sudah semakin gelap. Sebaiknya saya antarkan kamu ke penginapan yang nyaman. Kamu juga pasti kesulitan berjalan. Naiklah ke atas keledaiku dan aku akan mengantarmu ke penginapan. Orang Samaria yang murah hati tersebut sampai di sebuah penginapan dan menolong orang Yahudi tersebut supaya dapat beristirahat sehingga penyakitnya, kesakitannya bisa lekas pulih. Keesokan harinya, sang pemilik penginapan bertanya, "Kenapa kamu bersedia merawat orang Yahudi tersebut? Padahal kamu hanya lewat dan tidak menuju kota Yeriko. Itu kan hanya membuang waktumu saja." Orang Samaria yang murah hati tersebut menjawab, "Mengapa tidak? Ini gunakan uang yang saya berikan untuk merawat orang itu. Saya akan pergi dan saya akan kembali. Jika uangnya untuk merawat orang tersebut kurang, saya akan gantikan." "Wah, kamu baik sekali.
Kamu tahu kan kalau orang Yahudi itu sangat tidak menyukai bangsamu? Tetapi kamu bahkan mau membayar biaya perawatannya. Orang Samaria itu menjawab, Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepadaku. Maka aku akan baik kepada siapa saja. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa sih? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Ada di Lukas 6 ayat 36. Nah, adik-adik, pelajaran yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah jadilah murah hati karena Bapa kita murah hati. Lalu yang kedua, kita harus menolong siapa saja tanpa milih-milih. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau jenis apapun, mau bangsa yang berbeda, suku yang berbeda, tetap kita tolong. Dan yang ketiga, kalau kita tolong orang, harus totalitas. Walaupun kadang-kadang tampaknya merugikan kita, tapi percayalah Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Dan kalau kita tulus melakukannya, akan ada upah yang besar yang Tuhan sudah siapkan di surga nantinya, yang nilainya melebihi harta di dunia. Ayo, siapa yang gak suka sama anak yang murah hati? Mulai hari ini, yuk berlomba-lomba menjadi semakin hari semakin serupa Tuhan kita yang murah hati. Iya, adik-adik, tadi sudah belajar ya dari cerita Samaria yang baik hati. Luar biasa sekali, meskipun dari suku yang berbeda, bahkan suku yang dibenci oleh orang yang ditolong, tapi dia tetap mau melakukannya. Karena dia sudah tahu Tuhan terlebih dahulu baik kepadanya. Nah, adik-adik, seperti pesan firman, yuk kita berlomba-lomba untuk menjadi murah hati. Siapa sih yang gak suka sama orang yang murah hati? Kalau adik-adik ketemu orang yang murah hati, adik pasti senang. Karya juga begitu, dan Tuhan terlebih lagi, pasti lebih mengasihi anak-anak yang murah hati. Nah, ceritanya sampai di sini, sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tapi sebelumnya kita tutup dulu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk menjadi anak yang murah hati. Ajar kami Tuhan untuk mau melakukan firman. Kami mau praktek Tuhan jadi anak yang murah hati, karena kami tahu itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.